Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nur Aisyah dari kelompok 4 PPTI, akan dengan nomor absen 23. Di sini saya akan Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Pascal nomor 1, yaitu mencari akar persamaan kubik. Nah, di sini saya telah membuat codingannya dan program-program kode-kodenya agar memudahkan saya untuk menjelaskan dan juga agar lebih memudahkan jalannya video. Nah, baik, akan saya mulai. Yang pertama, ini ada program nomor 1. Nah, 01 ini artinya kayak ini tuh cuma langkah awal aja sebelum si program ini dibuat. Kayak ini tuh cuma langkah awal aja. Nomor 1 ini enggak mempengaruhi isi sama sekali di dalam program. Nah, selanjutnya di sini aku menggunakan Mrs. Math. Nah, di bagian ini library math ini berguna di dalam perhitungan akar kubik, karena aku ngebutuhin fungsi SQRT untuk akar kuadrat dan power untuk pangkat. Nah, adapun di sini variabel A, B, C, D itu real, PQRS 1, X2 juga real, lalu X1, X2 dan X3 juga real. Nah, dimana kalau A, B, C, dan D ini tuh sebagai koefisien dari persamaan kubik, dimana persamaan kubik sendiri itu adalah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Semuanya bertipe real karena bisa bernilai desimal maupun pecahan. Nah, selanjutnya ada PQR S1 S2 yang juga real. Ini adalah variabel-variabel perhitungan yang dipakai dalam rumus akar kubik. Nah, selanjutnya ini ada X1, X2, dan X3 yang juga real. Ini adalah hasil akhir, yaitu 3 akar dari persamaan kubik. Nah, selanjutnya saya akan memulai program. Nah, yang pertama kita tulis write persamaan kubik. Ini merupakan judul di output kayak judul menjelaskannya. Ini tuh kayak judul dari program aku yang bakal muncul di output. Nah, persamaan kubik. Nah, rumus dari persamaan kubik sendiri seperti yang udah aku sebutin tadi, yaitu AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Nah, di sini kenapa yang pertama aku gunain write dan yang kedua itu write learn. Nah, jadi write itu, kalau write learn dia itu biar yang pertama ini kan write persamaan kubik. Nah, yang kedua write learn rumus si akar kubik. Ini tuh artinya kayak biar dari persamaan kubik tadi itu ke enter, di bawahnya baru deh rumus dari persamaan kubik tersebut. Nah, terus selanjutnya kita buat masukin input nilai-nilai si A, B, C, D. Itu pertama kita tulis write seperti yang tadi, nilai A. Nah, lalu return. Kenapa return? Karena aku mau nilai si A itu di samping tulisan nilai A. Karena kalau misalnya aku pakai ini read, nah aku tuh bakal outputnya itu ini nilai A, terus nilai yang bakal aku masukin itu di bawah nilai A, enggak di sampingnya gitu loh. Jadi kayak aku kurang suka aja sih. Jadi kayak
Ya udah aku pakai ribbon biar A itu di samping nilai A. Nah, semoga bisa dimengerti. Oke, selanjutnya ya sudah, kita lanjut ini input nilai B, C, dan D sama seperti tadi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke PQS S1 dan S2. Nah, dimana P ini berfungsi untuk menggeser persamaan ke bentuk yang bisa dihitung akarnya. Ini tuh ngegunain kombinasi konstanta A dan B, dimana rumus dari P sendiri itu min B dibagi 3 dikali A. Nah, lanjut kita ke Q. Q ini yaitu 2 dikali B dikali B dikali B, lalu dikurang 9 dikali ABC ditambah 27 dikali A pangkat 2 dikali B. Nah, rumus ini sendiri berasal dari yang udah dipelajarin di Zoom kemarin ya. Nah, bisa dilihat di sini 2B pangkat 3 min 9 ABC ditambah 27 A kuadrat B. Nah, pokoknya ini berasal dari sini, tapi kita nggak memakai imajiner ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke R. Kalau rumus dari R sendiri ini ada 4 dikali B pangkat 3 dikurang 3AC dikali B pangkat 3 dikurang 3 dikali A dikali C. Nah, Q dan R ini sendiri merupakan bagian dari rumus klasik untuk mencari si akar kubik. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke S1 dan S2, dimana di sini aku menggunakan fungsi SQRT, yaitu akar kuadrat dari Q dan Q dikurang R, dimana kedua rumus itu bedanya di plus dan minus di sini. Nah, S1 dan S2 ini kayak nilai bantu tengah kayak kombinasi yang kita pakai sebelum kita ke akar kubiknya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk untuk mencari X1 dari si akar kubik. Nah, dimana rumus dari X1 sendiri itu kita pakai dari si P yang udah kita dapat tadi, yaitu P dikurang akar pangkat 3 dari S1 dibagi 3 dikali A dikurang akar pangkat 3 dari S2 dibagi 3 dikali A. Lalu rumus X2 ini ada si P ditambah 1 dibagi 6 dikali A dikali akar pangkat 3 dari S1 ditambah akar pangkat 3 dari S2 ditambah akar kuadrat dari 3 dibagi 6 dikali A dikali akar pangkat 3 dari S1 dikurang akar pangkat 3 dari S2. Nah, lalu masuk ke untuk mencari X3, ini ada P ditambah 1 dibagi 6 dikali A dikali akar pangkat 3 dari S1 lalu ditambah akar pangkat 3 dari S2 dikurang akar kuadrat dari 3 dibagi 6 dikali A dikali akar pangkat 3 dari S1 dikurang akar pangkat 3 dari S2. Nah, setelah kita memasukkan rumus ini, kita masuk untuk menampilkan X1, X2, dan X3 nya sama seperti tadi, sama seperti kita memasukkan nilai A tadi, tapi ini kita nggak pakai reading karena nilai ini bakal muncul otomatis. Karena kalau misalnya kita tulis lagi si reading, kita bakal masukin, dia nggak bakal muncul otomatis gitu, karena reading itu ya kayak berfungsi sebagai kita buat masukin nilai ke dalam input gitu.
Nah, di sini bisa dilihat ini right, lalu x1 right length x1 titik 20 titik 20. Ini maksudnya apa gitu. Nah, jadi ini maksudnya mulai dari x1 itu aku mau dia itu 10 angka di belakang koma. Berlaku juga untuk x2 dan x3 nya. Lalu selesai, bisa coba kita run si programnya. Nah, kita coba masukin nilai A seperti yang aku bilang tadi. Jadi nilai outputnya, nilai yang bakal aku input itu di samping nilai A, jadi enggak. Nah, sedangkan kalau misalnya aku ini cuma read aja, si 2 ini dia tuh di bawah nilai A ini loh, jadi aku kurang suka, jadi dia tuh aku pakein ln nya. Oke, lanjut. Nilai B nya ini 4, ini random. Tolong ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, jadi tanpa memakai read dia bakalan muncul otomatis nilainya, yaitu x1, x2, dan x3 nya dengan 10 angka di belakang koma. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tugas nomor 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah dalam penjelasan. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.